iPhone 15 nih bos, senggol dong. Di era gemburan HP-HP murah, Apple masih aja ngeluarin HP-HP mahal, Bre. Ya apalagi kalau bukan iPhone. Dan yang terbaru adalah iPhone 15 yang memiliki 4 varian gitu, yaitu iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan 15 Pro Max. Walaupun perbedaannya gak cukup banyak gitu ya, namun masih laris-laris saja gitu ya. Dan sebenarnya gue juga suka HP Sony sih. Enggak, gue lebih suka HP yang compact gitu, kayak seri iPhone 13 mini, Bre. Yang menurut gue sangat-sangatlah pas gitu buat ditaruh di saku atau ditaruh di meja gitu. Sangat kecil dan sangat menarik perhatian. Walaupun begitu, Apple juga sebenarnya pernah ngeluarin atau buat HP murah versi mereka, yaitu iPhone SE yang harganya sangat murah, yaitu bisa lu dapetin hanya dengan uang yang gak cukup 2 juta. Namun pertanyaannya, kenapa gua berani banget buat ngebahas iPhone atau produk Apple? Emang lu fanboy Apple? Ya kagak. Halo Bre, balik lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya kan. Dan semoga pada sehat-sehat kabeh gitu. Dan ganggu dulur-dulurku yang ada di area 51 yang saat ini sedang mapar FF. Semoga pada sehat semua ya. Awas ada alien. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas gitu ya. Sebenarnya gua gak enak ngomongnya sih, karena ya udah telat gitu, udah lewat jauh banget gitu. Gua mau ngebahas, ngomongin dan ngegibahin iPhone 15, Bre, yang baru-baru ini dirilis sama Apple, yang tentu saja sangat laris manis di pasaran, Bre. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja, Bre. Ini dia 5 fitur baru iPhone 15 yang sangat meresahkan. 1. USB Type-C. Untuk yang satu ini mungkin sangatlah terpaksa gitu kalau menurut Apple, karena ya gimana lagi, mereka harus ngikutin perkembangan zaman dan harus ngikutin kompetitor mereka, yang mana mereka semua kompetitornya udah pada pakai USB Type-C sejak dulu. Dan Apple ini menurut gue sangatlah ketinggalan, Bre. Karena ya gak lain ya karena ego mereka gitu. Mungkin menurut mereka pakai port Lightning agar produk mereka terkesan eksklusif gitu. Tapi kalau menurut gue ini sih agak memaksakan gitu ya. Karena ya jadi berpikir gini loh, kalau ada yang sulit ngapain yang mudah gitu ya kan. Dan untuk teknologi Type-C ini menurut gue udah yang paling terbaru dan yang paling kenceng. Dan kalau Apple atau iPhone ini masih maksain dengan port Lightning-nya, ya mereka bakal ketinggalan gitu ya. Untuk transfer datanya aja udah terpaut cukup jauh gitu. Dan yang bakal menjadi masalah gitu ya, apakah pengguna-pengguna iPhone nanti bakal berbesar hati gitu, merendah gitu buat minjem charger ke Android? Ya mungkin enggak, karena malu ya. Bodi titanium diklaim lebih kuat daripada vibranium. Kagak sih, diklaim mempunyai kemampuan anti karat, tidak kalah kuat dengan baja, dan memiliki bobot yang sangat ringan. Titanium akhirnya dipilih sebagai bahan untuk menjadi casingnya iPhone 15 ini, Bre. Ya, karena mungkin mereka mempertimbangkan beban atau bobot dari handphone tersebut gitu, Bre. Yang menurut gua semakin ringan HP-nya gitu, malah semakin membuat kesan bahwa iPhone itu handphone murah gitu kalau menurut gua gitu, Bre. Karena dari dulu HP-HP yang mahal, HP-HP yang premium itu cenderung lebih berat gitu, nggak murah. Kalau murahan kan kesannya HP-nya kopong, enteng gitu ya, Bre. Tapi terlepas dari alasan Apple memilih titanium sebagai pelapis di casing HP-HP mereka, atau mungkin karena pengen lebih ringan, ya kita nggak tahu alasan sebenarnya. Mungkin lebih murah gitu ya, atau apa, gue juga nggak tahu. Action button. Ya, action button atau tombol aksi gitu ya.
menurut gue ini ya udah nggak asing lagi sih. Dan kalau di iPhone 15 ini posisi tombol mute digantikan oleh tombol action ini yang katanya memiliki fungsi bisa buka kamera, buka voice memo, atau buka fitur-fitur yang lain seperti terjemahan gitu. Tapi kalau menurut gue fitur ini sih udah nggak asing lagi kalau di Android gitu. Ya contoh aja gue punya HP Sony gitu yang kalau diketuk pinggirnya ya bakal munculin menu gitu. Dan HP Sony gue ya gak pakai tombol gitu, cuma diketuk pinggirnya aja. Jadi menurut gue ya agak-agak sedikit, kalau dibilang ketinggalan ya gak ketinggalan, tapi kalau dibilang teknologi baru ya gak baru juga sih. Dan katanya untuk tombol yang satu ini bisa dikontrol hanya dengan gestur tangan aja gitu, dengan memanfaatkan tekanan udara atau tekanan apa gitu lah, gue juga bingung gitu ya. Ya namanya juga HP mahal gitu ya, seringkali susah gitu kalau dipikirkan gitu, sangat-sangat di luar nurul gitu bre. Kamera periskop ya, selain dari fitur-fitur tadi yang sangat di luar nurul itu ya bre, ya salah satu fitur yang ditambahkan adalah fitur periskop gitu, dimana pada handphone tersebut, iPhone 15 tersebut memungkinkan untuk nge-zoom gitu yang lebih daripada iPhone sebelumnya gitu ya, yang seakan-akan mau nyaingi S23 Ultra gitu, yang menurut gue ya kagak mungkin gitu, karena iPhone 15 itu cuma memiliki zoom 4 kali aja gitu, dan kemungkinan besar ya masih jauh gitu dari S23 Ultra yang bisa ngezoom sampai ke bulan bre. Tapi terlepas dari itu, menurut gue sih ketika ada HP baru ya yang sangat-sangat sekali wajib buat diupdate adalah kamera gitu, entah itu dari software ataupun hardware gitu. Karena makin kesini tuh kamera HP makin menyaingi kamera mirrorless gitu, kamera DSLR gitu. Ya kita bisa ngasih foto yang cantik-cantik, yang ciamik gitu hanya dengan HP bre. Jadi kalau menurut gua ya HP baru tapi kameranya masih jelek ya nggak bakal dibeli sih. Prosesor A17 Pro. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir, ini dari si prosesor gitu ya. Apple ini menggunakan prosesor terbaru dari Bionic gitu, yaitu Bionic A17 Pro yang diklaim memiliki chip 3 nanometer yang tentu saja bakal sangat irdaya sekali gitu. Dan Apple juga ngeklaim bahwa dengan prosesor ini bakal menghemat daya baterai hingga 35% gitu bre. Dan selain itu, chip ini juga digadang-gadang bakal membuat HP-nya sangat powerful gitu. Ya agak bingung juga sih mau disebut HP gaming tapi bukan, nggak disebut HP gaming tapi bisa buat gaming ya kan. Dan digadang-gadang juga, dan udah banyak gitu yang bilang gitu kalau HP ini bisa buat mainin game-game PC atau game-game konsol gitu. Jadi ini sebuah gebrakan yang menurut gua luar biasa gitu. Di samping fitur-fitur yang lain yang menurut gue udah ketinggalan zaman gitu bre. Terobosan terbaru di dunia per HP-HPan ini bre. Walaupun HP ini bisa memainkan game-game konsol atau game PC gitu ya, namun harus sampai ke 30 fps saja. Tapi menurut gue sih gak masalah gitu ya, namanya juga baru gitu ya, pasti masih ada bug-bug dikit gitu ya, gak ngaruh lah. Bug dikit gak ngaruh kan ya, daripada lu main PPSSPP yang ngelak di HP Android lu itu kan ya. Dan apakah mungkin 1 atau 2 tahun ke depan handphone di masa depan atau mungkin Android gitu bakal turut menyaingi si iPhone ini dengan menggunakan GPU RTX ini? Ya kagak mungkin sih menurut gue. Terus siapa yang mau beli gitu ya bre. Oke, mungkin itu aja yang mau gue omongin di video kali ini, walaupun singkat namun gue yakin yang menjadi pertanyaan kalian semua, apakah lu punya iPhone bang? Ya tentu saja kagak lah. Gue cuma punya Android layar letak dikit dengan ngaruh. Oke, jangan lupa subscribe ke channel ini. Gue Ardianto dari Los Santos. Cukur